Bersama saya, Santi, antara lain, pemenuhan gizi pada ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang Anda Bunda yang sedang menyaksikan video ini. Tetaplah bersabar melalui Q&A atau tanya jawab. Salam sehat kerabat paru. Hari ini tanggal 25 Januari, kita memperingati Hari Gizi Nasional. Tema Hari Gizi Nasional tahun ini adalah Aksi Bersama Cegah Stunting dan Obesitas. Bersama saya, Santi Erna, ahli gizi Rumah Sakit Paru Dr. Aryo Wirawan Salatiga, kita akan mengupas tuntas tentang gizi pada anak melalui Q&A atau tanya jawab. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis pada anak yang ditandai dengan pertumbuhan tinggi badan anak lebih rendah daripada standar tinggi badan anak pada usianya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2021, prevalensi stunting di Indonesia mencapai angka 24,4%. Ini artinya 1 dari 4 balita Indonesia mengalami stunting. Penyebab utama dari stunting itu sendiri adalah kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan hingga bayi berusia 2 tahun. Stunting dapat kita cegah dengan beberapa cara, antara lain pemenuhan gizi pada ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin di posyandu, pemenuhan fasilitas sanitasi dan air bersih, penerapan pola hidup bersih dan sehat dalam kegiatan kita sehari-hari, serta pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI atau lebih kita kenal dengan MPASI. Menurut anjuran Badan Kesehatan Dunia atau WHO, anak mulai makan pertama kali saat usianya lebih dari 6 bulan, atau lebih tepatnya saat anak memasuki usia 7 bulan. Karena pada tahap ini kebutuhan nutrisi tidak bisa tercukupi hanya dari ASI saja. Untuk itu, perlu diberikan MPASI atau makanan pendamping ASI. Tujuannya adalah untuk melengkapi kebutuhan zat gizi yang mulai meningkat. Selain itu, MPASI juga berguna untuk melatih perkembangan motorik anak saat mengenal makanan. Dan juga MPASI juga bisa berfungsi untuk merangsang pertumbuhan gigi pada anak. Ketika anak memasuki tahap MPASI, tentu pada setiap tahapan usia memiliki karakteristik tersendiri. Memasuki tahapan usia 7-9 bulan, MPASI mulai diberikan dengan bentuk halus dan cair, seperti bubur susu, biskuit yang dihaluskan, atau sari buah. MPASI juga dapat dibuat dari tepung-tepungan seperti tepung beras putih, tepung beras merah, tepung kacang hijau, atau labu kuning. Jangan lupa selingi dengan buah-buahan seperti pisang, pepaya, jeruk, alpukat, buah naga, dan buah lain yang bertekstur halus. Pilih buah-buahan yang tidak bergetah untuk menghindari diare. Saat anak memasuki usia 8 bulan, tekstur dapat ditingkatkan bertahap lebih kental seperti pure atau makanan yang dilumatkan. Porsi makan diawali dengan 3 sendok makan dan ditingkatkan bertahap sampai setengah mangkuk ukuran 250 ml. Untuk tahapan usia 9-12 bulan, anak sudah dapat diperkenalkan pada makanan yang lebih padat dan bertekstur lebih kasar dengan cara dicincang halus. Pada tahap ini, anak dapat diberikan makanan yang diawali dengan bubur padat, kemudian ditingkatkan sampai pada tahap nasi tim. Menu MPASI dapat ditambahkan bahan makanan yang mengandung sumber lemak seperti minyak kelapa, margarin, mentega,
ataupun santan. Bumbu-bumbu alami seperti bawang putih, bawang merah, dan daun bawang juga dapat ditambahkan. Porsi makan anak diberikan mulai dari setengah mangkuk sampai 1 mangkuk penuh ukuran 250 ml. Sedangkan untuk anak usia 12-24 bulan sudah dapat beradaptasi dengan bentuk makan yang lebih beragam. Anak sudah dapat diperkenalkan pada makanan orang dewasa secara bertahap. WHO juga menganjurkan penambahan gula dan garam pada makanan anak diberikan pada saat usianya lebih dari 1 tahun. Beberapa anak biasanya ada yang melalui fase-fase mogok makan, atau yang lebih kita kenal dengan gerakan tutup mulut atau GTM. Nah, sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ketika menghadapi anak GTM, yaitu biasakanlah anak makan sesuai dengan waktu makan secara teratur. Matikan TV, komputer, dan handphone pada saat waktu makan. Batasi minuman manis karena kandungan gulanya membuat anak mudah kenyang dan kurang berselera saat makan. Hindari memberikan selingan atau snack pada waktu mendekati makan. Hindari pula asumsi bahwa anak tidak menyukai jenis makanan tertentu. Sulit makan dan menolak makanan adalah hal yang wajar terjadi pada anak. Jadi kerabat paru, terutama bunda-bunda yang sedang menyaksikan video ini, tetaplah bersabar, motivasi terus anak untuk menyantap makanan yang disajikan. Gizi seimbang sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak yang tercukupi kebutuhan nutrisinya dengan baik akan mendukung status gizi yang baik pula. Dengan status gizi yang baik, akan membantu anak bertumbuh secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Gizi seimbang tidak hanya penting untuk anak-anak, tetapi sebaiknya juga diterapkan pada orang dewasa. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyakit seperti obesitas dan penyakit lain yang disebabkan oleh pola makan yang kurang tepat. Kerabat paru, demikianlah Q&A atau tanya jawab kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa, mari jaga kesehatan kita dengan baik melalui pola hidup sehat dan gizi seimbang. Gizi seimbang adalah awal dari keluarga yang sehat untuk negara yang kuat. Salam sehat untuk kita semua.